Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat ya saat pandemi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai capacity building dalam kerangka penataan organisasi. Ya, dulu ya. Oke. Capacity building dalam rangka penataan organisasi. Perkenalkan dulu saya dengan Yuhelmi Sieniva, sering dipanggil dengan Ibu Hela. Biasa di kampus dipanggil dengan Ibu Hela dan di kantor biasa dipanggil dengan Ibu Hela. Oke, kita lanjut. Pengembangan kapasitas bisa dilakukan dengan formal dan non-formal. Bagaimana caranya? Itu dengan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem manajerial dalam rangka konteks pembangunan keseluruhan upaya pengembangan kapasitas menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan atau pengembangan dalam suatu hal, perusahaan atau apapun tanpa adanya upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya. Oke, sesuai dengan pendapat Profesor Dr. H.R. Yadi Suprapto, yang beliau menyatakan bahwa untuk capacity building ini adalah yang pertama adalah pengembangan SDM dengan cara yaitu dengan training, dengan rekrutmen, juga adanya pemutusan pegawai profesional. Yang kedua adalah keorganisasian, yaitu adalah pengaturan struktur proses SDM dan gaya manajemen. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah struktur organisasi itu juga untuk mengisi posisi-posisi yang kosong di dalam manajemen tersebut harus ada strukturnya dulu, baru nanti akan dilakukan rekrutmen. Ya. Yang ketiga adalah dengan jaringan kerja atau networks, berupa koordinasi aktivitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal. Yang keempat adalah lingkungan organisasi, yaitu adalah aturan atau rule, dan undang-undang legislation dan pengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga. Jadi kekuasaan antar departemen-departemen itu juga harus diatur. Selanjutnya adalah dengan lingkungan kegiatan lebih luas lainnya meliputi faktor politik, ekonomi, situasi, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja tersebut. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, capacity building lebih banyak bicara tentang SDM, sistem dan fungsi manajemen itu sendiri. UNDP memfokuskan pada 3 dimensi, yaitu tenaga kerja, dimensi human resource, kualitas SDM dengan cara SDM dimanfaatkan. Yang kedua adalah model dimensi fisik menyangkut sarana material, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dan ruangan gedung. Jadi ini adalah merupakan suatu kesatuan yang terinclude ke dalam manajemen building. Teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen fungsi, pencerahan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi komunikasi serta sistem informasi manajemen tersebut. Di sini kita lihat bahwa tingkat pengembangan kapasitas dilakukan efektif dan berkesinambungan. Jadi suatu perusahaan itu misalkan dia udah merekrut karyawan, ya dia harus melakukan motivasi-motivasi, juga melakukan training-training dan pengembangan-pengembangan terhadap SDM yang sudah direkrut. Ya, di sini kita lihat yang pertama adalah tingkat sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian efektivitas kebijakan mutu tersebut. Yang kedua, tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh, struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Seperti pembuatan SOP. Jadi kalau misalkan organisasi sudah dibentuk, SDM sudah terbentuk, untuk sebelum proses bekerja harus ada SOP dulu. Pengaturan sarana dan prasarana, semua peralatan-peralatan yang sudah dibeli akan harus dibuat peraturan-peraturannya.
dan hubungan dengan jaringan organisasi, yaitu hubungan antar departemen ke departemen lainnya. Yang ketiga, kita lihat di sini adalah tingkat individual, contohnya keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang di dalam organisasi tersebut. Ya, selanjutnya adalah tujuan pengembangan kapasitas. Secara umum, tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi, maupun juga suatu sistem dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun tujuan daripada organisasi tersebut. Ya, sasaran untuk pengembangan karyawan itu adalah bagaimana mengembangkan kapasitas dilakukan dalam sebuah program. Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek. Ya, kita lihat di sini adalah pada tingkatan individual dilakukan dengan pendidikan, pelatihan fokus group discussion, ya, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri. Dengan pendidikan, pelatihan formal, non-formal pada tingkat individual dilakukan dengan pendidikan, pelatihan-pelatihan seperti magang, pengembangan keahlian, dan sosial lainnya. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat adalah 3 faktor pembentuk produktivitas. 3 faktor pembentuk produktivitas di sini adalah yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill, yang ketiga adalah super soft skill. Nah, sekarang apabila dalam organisasi yang sudah terbentuk, yang mana dulukah yang kita dahulukan? Kalau misalkan karyawannya itu hard skill, keterampilan teknik misalkan, ya, keterampilan teknisi misalkan, atau di soft skill-nya sendiri, leadership-nya, manajemennya, koordinasi, problem solving, sinergi, apakah yang ini dulu yang kita lakukan? Nanti kita akan bahas ke bawah. Dan kalau untuk super soft skill sendiri adalah mindset, behavior, dan corporate culture. Nah, dalam suatu organisasi itu yang paling penting sekali kita lihat adalah unsur yang 3 besar ini. Kebanyakan HRD memberikan pelatihan training. Apakah itu sangat bermanfaat? Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Oke. Di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan knowledge itu sendiri. Knowledge adalah sebuah pemahaman teoritis maupun praktikal terhadap subjek tertentu, berisi kumpulan informasi dalam bentuk fakta, prosedur, atau cara melakukan sesuatu. Knowledge dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah declarative knowledge, sekedar menempatkan informasi dalam otak atau ingatan. Ya, jadi tidak suatu hal yang harus kita terapkan. Nah, yang kedua adalah procedural knowledge, mengetahui cara melakukan sesuatu. Jadi, cara melakukan sesuatu itu kita harus pahami, ya. Yang ketiga adalah problem solving, kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 2 jenis pengetahuan sebelumnya. Jadi, apabila terjadi sesuatu, bagaimana problem solving-nya? Nah, ini adalah knowledge termasuk ke dalam problem solving. Nah, yang kedua, kita lihat di sini adalah skill. Skill adalah kecakapan atau keahlian untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Kecakapan atau keahlian tersebut dapat dimulai dari pelatihan tertentu, tapi dapat menguasai keterampilan tertentu dengan faktor yang paling utama adalah terus-menerus melakukan berlatih, belajar, dan pengalaman yang di bidang yang dibutuhkan, ya seperti itu. Nah, skill ini sendiri juga ada beberapa macam ya. Basic literacy skill, keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang, seperti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. Jadi itu adalah udah basic skill. Yang kedua adalah technical skill. Apa sih yang maksud dengan technical skill? Keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat-alat digital lainnya, atau mungkin seperti handphone, ya.
Yang ketiga adalah interpersonal skill. Keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang, memberikan pendapat, bekerja secara tim. Problem solving, keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logika. Oke, saya teruskan. Sekarang apa pula yang dimaksud dengan attitude? Attitude adalah cara berpikir atau apa yang dirasakan terhadap suatu hal yang direfleksikan dalam bentuk perilaku. Apapun yang kita lakukan sebagai manusia dapat ditingkatkan atau dihambat oleh sikap kita sendiri. Ya, Trustold berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan evaluasi, ya, baik bersifat positif maupun bersifat negatif dalam hubungan dengan objek-objek psikologi seperti simbol, praise, slogan, orang, lembaga, cita-cita, dan gagasan. Attitude adalah cara berpikir atau apa yang dirasakan terhadap suatu hal yang direfleksikan dalam bentuk perilaku. Oke, saya teruskan. Sekarang apa sih yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi untuk karyawan atau yang tadi boleh dikatakan untuk capacity building, yaitu HR learning, ya. Jadi strategi-strategi yang dilakukan oleh HRD seperti melakukan assessment. Nah, setelah kebanyakan perusahaan yang melakukan training, jadi karyawan misalkan dipanggil ini si untuk bagian divisi ini besok si ini ikut training, si ini ikut besok training. Nah, setelah diberikan training, habis itu kebanyakan atasannya sendiri yang mengirim bawahan itu dia tidak tahu apa yang udah dilakukan training oleh bawahannya itu. Karena apa? Tidak peduli aja. Kan yang training kan HRD. Nah, kebanyakan terjadinya seperti itu. Yang mengirim mereka training kan HRD, bukan saya. Jadi saya tidak perlu menanyakan apa hasil training kalian kemarin. Nah, itu yang kebanyakan terjadi saat ini adalah HRD malah yang sibuk untuk melakukan cek. Apa sih kemarin, mana materi yang kemarin coba diterangkan, atau ada HRD yang menyatakan bahwa tolong dong materi yang kamu dapat kemarin tolong diterangkan ke divisi kamu, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu, apakah yang menerima training tadi dan apakah dia sudah memberikan training lagi ke dalam lingkungan yang ada di dalam dia, dilakukan evaluasi, apakah sudah ada perubahan. Katakanlah misalkan training yang diberikan itu adalah training motivasi mengenai kinerja untuk seorang marketing, katakanlah seperti itu. Karena dikirim ke suatu lembaga coaching karena perusahaan berharap bahwa revenue perusahaan itu harus naik. Jadi apa strategi yang dilakukan? Dikirimlah para marketing ini untuk memberikan motivasi sehingga melakukan bisa menjual lebih baik untuk mendapatkan revenue perusahaan. Nah, setelah mereka melakukan training, apakah atasan yang mengirimkan itu melakukan cek terhadap materi yang sudah didapat? Apa sih materi yang kamu dapatkan kemarin? Ya, terus apa sekarang kamu terapkan untuk kita? Apa kira-kira strateginya untuk meningkatkan revenue kita? Nah, itu harus dilakukan oleh atasan. Nah, kebanyakan itu HRD yang pontang-panting cari-cari bahwa ini mana materi yang kemarin, terus tolong diterangkan sama teman-teman kamu, terus apa evaluasi. Nah, harusnya yang melakukan evaluasi tersebut adalah atasan di dalam divisi itu sendiri. Ya, itu yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya, ada beberapa kategori daripada manusia lah, katakan, atau karyawan yang ada di perusahaan. Di sini kita lihat ada matrik mampu, mau. Ya, di sini kita lihat di kolom yang pertama di kiri itu ada mau, yang di kanan bawah adalah mampu. Jadi ada 4 karakter yang kita lihat di sini adalah tidak mampu, mau, dianya mampu, dia juga mau. Di sini kita lihat adalah dia mampu tapi tidak mau. Ada lagi karakter yang keempat adalah tidak mampu dan tidak mau. Nah, sekarang
sebagai HRD atau sebagai atasan bisa melihat bahwa karyawan tersebut dia punya kemampuan, dia mau berlatih, tapi dia tidak mampu. Berarti apa solusi yang kita berikan? Dia kita kirimkan untuk ngikutin coaching atau training. Dan untuk di bagian yang kedua, di sini adalah mampu orangnya dan dia mau. Ini dilakukan pengembangan. Apakah diberikan training, apakah dia dimotivasi dengan memberikan merangsang dia untuk menaikkan jabatannya, bisa seperti itu. Untuk yang ketiga, kita lihat di sini adalah mampu tidak mau. Dia sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau. Ada apa dengan karyawan yang seperti ini? Dia ngoceh aja di belakang. Sebenarnya saya bisa loh melakukan ini itu. Tapi saya tidak dihargai. Nah, kebanyakan yang sering seperti saya sebenarnya mampu ngerjainnya, tapi saya males karena saya nggak dianggap. Nah, ini ya orang yang seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memotivasi dia. Nah, kalau ajak bicara baik-baik. Sekarang dia misalkan di posisi yang sebenarnya itu katakanlah dia ada di katakanlah bagian penagihan. Dia kayaknya nggak terlalu suka di bagian penagihan dan ternyata dia lebih suka ke bagian marketing. Mungkin seperti itu. Nah, kita coba memotivasi dia. Kalau dia sudah kita ajak bicara dan dia sudah termotivasi untuk bisa ikut mau ke marketing, oke, kita lakukan motivasi, kita lakukan latihan-latihan buat dia. Di bagian yang keempat, kita lihat adalah tidak mampu, tidak mau. Apa yang harus kita lakukan untuk hal yang seperti ini? Ini adalah kita lakukan tindakan tegas. Nggak bisa dibina, dibinasakan. Jadi, kalau sudah tidak mampu, udah dia tidak mampu, di training juga tidak mau, untuk mau mengupgrade dirinya juga dia tidak mau, berarti dia sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi dia harus diambil tindakan tegas untuk dikeluarkan. Ya. Di sini mau dengan arti kata adalah attitude. Tadi yang kita pelajari di atas, mau berubah dan mau belajar. Di sini yang kita lihat adalah mampu itu adalah skill. Kita lihat berikutnya. 4 lagi karakter manusia ini sebenarnya banyak banget materi-materi yang saya ambil sedikit-sedikit untuk menyimpulkan ke materi yang hari ini. 4 karakter manusia, yang pertama adalah dominan, yang kedua adalah influence, yang ketiga adalah confidence, yang keempat adalah steadiness. Nah, DISC, sering dengar ya dengan DISC. Di mana kalau dia dominan itu, dia biasanya direct, dia orientasinya ke hasil, ya, orangnya strong, firm, dan forceful. Ya, kalau untuk influence sendiri, orangnya itu outgoing, ya, orangnya itu antusias, optimis, dan dia adalah high untuk spirit. Ya, jadi kalau orang-orang biasanya orang influence itu dia orangnya bergairah, bersemangat. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan klien kita, baru kenal kita harus heboh banget dia bicara itu, kita bisa melihat dia adalah karakter influence. Ya, kalau dominan, kalau misalkan kita mulai bicara terus, dia nggak terlalu banyak bicara. Dia tidak terlalu banyak bicara dan bicaranya fokus ke masalah. Orang yang dominan ini dia tidak suka dengan pembicaraan atau pernyataan yang bertele-tele. Ya, misalkan kalau ketemu dengan orang karakter dominan, misalkan atasan punya dominan atau bawahan punya dominan, "Hei, apa kabar kamu?" Ih, ada apa sih? Tumben banget. Nah, jadi itu adalah karakter orang dominan. Jadi dominan itu adalah orientasinya adalah ke hasil. Jadi dia tidak peduli dengan mau ngomong apa segala macam, dia kerja aja. Ya, kita lihat di sini adalah
conscientiousness ya, compliance ya, katakanlah dengan compliance. Orangnya adalah analytical, resolvers, precise, private, dan sistematik. Orang ini biasanya cocok untuk orang-orang konsultan, accounting, ya. Dia senang kerja dengan keteraturan. Ya. Yang berikutnya adalah superior ya. Orangnya adalah even, temperate, accommodation, patient, dan humble. Orangnya santai, cuek. Kalau janjian dengan orang tipe ini, ya cenderung agak meleset-meleset sedikit. Ya, oke. Kita lihat di sini adalah strategi apa yang kita harus lakukan. Di sini kita lihat adalah strategi fokus, people, operational fokus, dan proses. Ya, di sini kita lihat adalah change agents, employees, advocates, administrative expert, dan strategi partner. Di sini kita lihat adalah prinsip utama mempertahankan karyawan yang bagus. Bagaimana caranya? Komunikasi, ekspektasi dengan jelas. Ada ruang bagi karyawan gunakan talenta dan potensinya. Ada media untuk tuangkan gagasan dan idenya. Feedback yang teratur dan dihargai. Dikelola dan disupervisi dengan profesional. Itu adalah caranya. Nah, di sini sedikit saya gambarkan top talent stay when the jadi di sini untuk yang DISC tadi itu biasanya dilakukan screening untuk karyawan itu dengan teori pertanyaan itu dengan jawaban XYZ. Nah, jadi ini ringkasannya aja, nanti mungkin di materi berikutnya kita akan bahas. Di sini retention strategi dimulai sejak instruction program. Ya, kita lihat di sini adalah meet and greet, introduction to team, organization overview, work policies, role and expectation, proses, compliance, performance standar, dan review and feedback. Ya. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua adalah kompensasi, seleksi, pertumbuhan profesional, kerja yang berarti, dan kepemilikan sasaran, mempromosikan keseimbangan pekerjaan kehidupan, gunakan praktik sistem kerja berkinerja tinggi, gunakan data deteksi resign, dan penawaran balik. Jadi apabila ada karyawan yang mau resign, ditanya kenapa. Apakah dia masih bisa kembali gitu ya. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan, mengidentifikasi masalahnya. Lakukan exit review, pelajari sebab dan pelajari apa sebabnya. Dia resign dari perusahaan kita. Oke, kita teruskan dengan proses seleksi. Retensi dimulai dengan menseleksi dan merekrut karyawan yang tepat. Seleksi tidak hanya untuk merujuk pada pekerja, tetapi juga untuk memilih penyelia yang tepat. Pertumbuhan profesional secara berkala didiskusikan, preferensi dan prospek karir karyawan tersebut. Ya, kerja yang berarti dan kepemilikan sasaran. Apa yang dibahas dengan karyawan adalah ekspektasi atasan dan perusahaan. Wewenang yang jelas untuk mereka, cara mencapai goal atau targetnya bagaimana, dan pengembangan SDM yang disediakan oleh perusahaan seperti apa. Mendorong keseimbangan, perhatikan work-life balance. Load kerja yang masuk akal. Jadi jangan sampai dikasih pekerjaan yang sangat tidak masuk akal. Ya, lama-lama itu semua karyawan yang bagus-bagus keluar. Tantangan kerja yang masuk akal dan faktor keluarga. Kita teruskan. Praktikan sistem kerja continuous improvement. Ciptakan sistem kerja yang mendorong continuous plus dan improvement. Pemberdayaan karyawan, kelompok pemecahan masalah, course, function, tim, dan tim mandiri. Gunakan data SDM, tujuannya adalah untuk memprediksi karyawan berkualitas yang akan resign. Ya, kita lihat selanjutnya adalah penawaran balik. Bila karyawan berkualitas mengajukan surat resign, lakukan penawaran balik. Posisi apa yang berhak diberi penawaran balik?
peningkatan kompensasi, dan bagaimana cara menentukan penawaran tersebut. Media sosial dan SDM, gunakan sosial media teknologi untuk berikan feedback yang real time. Perencanaan angkatan kerja, ya, kompetensi gap, dan career management. Ya. Manajemen bakat dan retensi karyawan, talent management, memfasilitasi perusahaan dan para leader. Merancang program sistem kompensasi yang pantas, pengembangan SDM dan tepat, serta pengelolaan yang cocok untuk tipe SDM. Oke, kita lihat di sini sedikit mengenai managing people matrix. Ya, sama seperti yang kita sampaikan tadi di atas, improve in current role or resign, improve in current role. Nah, ini kurang lebih sama ya yang kita lihat. Nah, ini kita bisa melihat nanti apakah dia keluar itu atas kemauan sendiri atau emang perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Pengelolaan keterlibatan karyawan, di sini kita lihat keterlibatan di sini merujuk pada keterlibatan secara psikologis dalam, berhubungan dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang, keterlibatan dan kinerja karyawan, dan tindakan yang menumbuhkan keterlibatan. Oke, keterlibatan dan kinerja karyawan kita bisa lihat di sini adalah tindakan yang menumbuhkan keterlibatan. Yang pertama adalah memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi pada kesuksesan dan kesusahan perusahaan, dan mendapatkan rasa pencapaian dari bekerja di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana dengan proses pengelolaan pemberhentian? Dasar-dasar pemberhentian, kinerja yang tidak memuaskan bisa diberhentikan, melakukan hal yang buruk, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, persyaratan yang berubah dari pekerjaan bisa jadi, dan pembangkang. Ya, selanjutnya adalah pemberhentian yang adil. Izinkan untuk karyawan menjelaskan mengapa dia melakukan apa yang ia lakukan. Adakan prosedur multi langkah formal termasuk peringatan dan proses branding. Orang yang benar-benar melakukan pemberhentian adalah penting. Karyawan yang diberhentikan yang merasa bahwa mereka telah diberlakukan tidak adil secara finansial lebih dikemungkinkan untuk menuntut di kemudian hari. Oke. Kita lihat di sini adalah proses keluar dan wawancara terminasi. Di sini adalah pedoman untuk melakukan wawancara terminal, merencana wawancara, langsung ke titik permasalahan, deskripsi situasi, mendengarkan tinjauan paket pesangon. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, dan outplacement counseling-nya, wawancara keluarnya seperti apa, dan baru dilakukan proses untuk keluar. Nah, di sini kita lihat pertanyaan yang sering muncul oleh karyawan atau HRD-nya itu, apakah saya merekrut dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, terutama behavior-nya. Secara spesifik, apa kekuatan dan kelemahan divisi tertentu? Apa secara keseluruhan personil yang saya tempatkan di dalam divisi yang sudah tepat? Bila ada personil yang tertentu yang kurang tepat penempatan, sebaiknya dia dirotasi ke divisi lain. Secara korporat, berapa indeks kekuatan seluruh divisi dalam perusahaan? Yang keenam adalah saat yang menempatkan orang tertentu pada posisi tertentu. Oke, sampai di sini materi hari ini. Oke. Oke. Sampai di sini materi hari ini, nanti kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.